Manipulasi adalah upaya untuk mempengaruhi atau mengendalikan pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain dengan cara yang tidak selalu jujur atau transparan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai teknik seperti memberikan informasi yang bias, memanfaatkan emosi seseorang, atau mengubah persepsi situasi. Manipulasi seringkali dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu untuk keuntungan pribadi, kekuasaan, atau untuk mengubah pandangan seseorang tentang sesuatu hal. Selamat datang di channel Ethelbert, channel yang akan membahas seputar edukasi menarik dan bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Pada video Ethelbert kali ini, kita akan membahas seri dari kuliah manipulasi. Kita akan belajar teknik-teknik dari manipulasi dan akan dibagi ke dalam beberapa video sesuai chapternya. Kita mulai dari chapter yang pertama, yaitu spiritualisasi. Ini bukan tentang apa yang aku inginkan untukmu, namun apa yang Tuhan inginkan. Kebutuhan akan pemaknaan spiritual merupakan salah satu dorongan besar yang dimiliki setiap orang. Dorongan yang secara cepat atau lambat akan merangsang setiap manusia dan menuntut untuk dipuaskan. Namun, kebutuhan tersebut hanyalah sisi lain dari persepsi, hanya bentuk-bentuk peta pikiran lainnya. Spiritual merupakan sebuah misteri kehidupan yang sangat besar daya dorongnya. Namun, sebenarnya sangat mudah terpuaskan, sekaligus sangat mudah disesatkan. Berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang tujuan kehidupan, berbicara tentang tugas dan kebajikan kehidupan kita, dan berbicara tentang bentuk-bentuk kehidupan setelah mati merupakan pembicaraan yang abstrak, yang mana bukanlah perkara sulit untuk membuat orang lain menganggapnya sebagai hal yang rasional dengan beberapa pendekatan tertentu. Lalu, yang manakah prinsip spiritual yang memang absolut benar? Pandangan spiritual yang benar pastilah pandangan yang diyakini oleh orang yang bersangkutan sebagai benar berdasarkan frame of reference yang dipakai untuk pembenarannya. Dan sayangnya, hal menurut satu orang benar belum tentu benar menurut orang lainnya, malah bisa berseberangan. Di video ini, kita tidak akan membahas perspektif spiritual dari sudut mana yang benar dan mana yang salah. Karena sebenar apapun sebuah perspektif spiritual hanya sebuah kebenaran individual atau kebenaran kolektif. Kita akan membahas mengenai salah satu sudut spiritualitas, yaitu bagaimana spiritualitas menjadi salah satu dorongan dalam diri manusia dan salah satu trik yang bukan hanya bisa digunakan sebagai sarana manipulasi, namun juga tanpa disadari telah menjadi manipulator terselubung dalam diri manusia. Ya, kita sering membunuhi diri kita dengan berlindung di bawah bendera spiritualitas. Kita sering berlindung pada konsep-konsep spiritual sebagai bentuk coping kita pada berbagai tantangan kehidupan. Kita sering menjadikan konsepsi mengenai Tuhan sebagai perlindungan dan tameng atas kesalahan dan berbagai kejadian dalam hidup kita. Kita menjadikan berbagai pandangan agama sebagai pelarian atas berbagai kesusahan yang kita alami. Salahkah hal itu? Hal yang perlu kamu renungkan bukanlah benar atau salahnya, namun bagaimana hal tersebut mengikis tanggung jawab personal pada kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi makhluk yang sangat kerdil dan munafik dengan melindungi keterbatasan dalam lingkup spiritualitas. Kita menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab atas berbagai situasi dan membenarkan kelemahan serta keputusasaan dengan terlalu cepat menyerah dalam nama pasrah. Manusia memiliki batasan. Tentu saja hal itu sangat benar dan tidak terbantahkan. Namun, bukan berarti batasan manusia itu terus kita persempit dan manjakan dengan berlindung dalam nama Tuhan. Kemudian, spiritualitas juga bisa menjadi bentuk frame yang sangat kuat untuk membingkai sikap dan perspektif tertentu. Bahkan yang paling gila sekalipun, seolah bisa diterima akal saat sudah diasosiasikan dengan spiritualitas. Ambil saja contoh, para teroris yang dengan lihai mengatasnamakan Tuhan dan agamanya untuk membenarkan pembunuhan massal dan membuat perilaku menyimpang seperti perampokan dan semacamnya menjadi satu hal yang termaafkan. Kita cenderung menilai orang yang memiliki pandangan spiritual tinggi, orang yang kita nilai memiliki spiritualitas tinggi sebagai orang yang mulia dan cenderung kita hormati, sehingga sangat sering seseorang memakai busana spiritual hanya untuk mendapatkan sensasi bangga menjadi orang yang memiliki gambaran diri yang dianggap layak, terhormat, dan mulia. Bisa kita lihat, selain berbagai bentuk dorongan tersendiri,
Spiritualitas juga menjadi sarana pemuasan bagi berbagai macam dorongan lainnya dalam diri kita. Spiritualitas, Tuhan, agama, semua menjadi sarana yang sangat efektif untuk berbagai kebutuhan dan kecanduan psikologis kita. Sebenarnya, spiritualisasi itu apa? Oke, kita bahas dulu. Spiritualisasi adalah proses menjadikan sebuah hal, sebuah perilaku, sebuah tindakan, atau keputusan berbagai hal yang memiliki makna spiritual, yang berkaitan dengan tujuan kelahiran kita yang lebih tinggi, berkaitan dengan kemuliaan dan superioritas kita. Menjadikan sesuatu sebagai hal yang memiliki makna spiritual akan menjadi hal itu sebagai hal yang dilakukan dengan penuh ketenangan, kebanggaan, dan kedamaian. Bagaimanakah sebuah hal bisa menjadi hal yang memiliki makna spiritual? Mudah saja. Berikut inilah cara-cara yang bisa diterapkan. Yang pertama, kaitkan apa yang kamu inginkan, produk yang kamu jual, persetujuan yang kamu minta, perilaku yang kamu harapkan, dan apapun keinginan kamu dengan ajaran agama si target. Dengan satu atau beberapa petikan kitab suci, wacana orang suci atau hikayat suci, dan hal itu akan menjadikan apa yang kamu inginkan sebagai hal yang surgawi, bukan hanya manusiawi. Yang kedua, kumpulkan berbagai bukti mengenai persetujuan dan penolakan yang kamu inginkan dengan berbagai hadiah dan hukuman yang terdapat dalam agama masing-masing. Dan yang ketiga, kaitkan dan bungkus semua keinginan kamu dengan frame. Inilah kehidupan luhur yang diinginkan Tuhan, atau inilah makna sejati dari kehidupan. Maka setiap hal yang kamu inginkan bukan hanya mengenai apa yang Anda inginkan, namun juga mengenai makna kehidupan tertinggi. Misalnya, aku kasih gambaran contoh. Asuransi bukan tentang kamu membeli polis demi keuntungan kamu dan keluarga. Namun Tuhan menginginkan kita menjadi makhluk yang bisa mengelola kehidupan kita dan semua anugerah yang telah Ia berikan untuk kita, baik harta benda, kesehatan, dan nyawa sekalipun. Asuransi adalah tantangan bagaimana kita mensyukuri mukjizat Tuhan dengan menjaga sebaik mungkin dengan segala upaya kita. Bisa kamu perhatikan polanya? Asuransi bukan tentang keuntungan personal, namun tentang sebuah tugas spiritual. Jika kamu mengaitkan sesuatu hanya berkaitan dengan keuntungan personal saja di masyarakat yang berlatar belakang religius seperti Indonesia, maka kamu hanya akan mengirimkan pesan terselubung tentang keegoisan dan kepicikan. Namun begitu kamu membungkusnya dengan pemaknaan spiritual tertentu, hal itu serta-merta menjadi hal yang harus dilakukan. Ingat pola manipulasi dengan menggunakan spiritualisasi. Ini bukan tentang. Nah, di sini kaitkan hal-hal berkaitan dengan tujuan sebenarnya atau berkaitan dengan keinginan kamu yang sebenarnya. Terus lanjutkan dengan namun ini adalah tentang. Terus di bagian sini, tugas dan makna spiritual tertentu berkaitan dengan tujuan dan tugas kehidupan secara spiritual. Jadi polanya ini bukan tentang, namun ini adalah tentang. Oke. Bagaimana kamu bisa mendapatkan topik berkaitan dengan berbagai perspektif spiritual untuk kamu hubungkan atau kaitkan dengan tujuan-tujuan kamu? Kamu bisa mendapatkannya dengan berlimpah dari internet, dari berbagai buku spiritual dan religius, dari berbagai inspiratoris spiritual atau para guru spiritual. Jika dengan proses spiritualisasi ini seorang bahkan mau merendahkan dirinya karena yakin itulah tugas spiritualnya, maka hal-hal yang kurang dari itu pasti lebih mudah kamu dapatkan. Itu dia materi pertama kita tentang manipulasi pada hari ini. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kalau kamu ngerasa video ini berguna, jangan lupa like dan subscribe. Dan misal ada hal yang pengen dibahas atau ingin memberikan pendapat, kalian bisa ketik di kolom komentar. Aku Fikri dari tim Ether Bird, pamit undur diri. Sampai jumpa di edukasi selanjutnya.